Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini hadir pada mata kuliah saya di Teori Ekonomi Makro. Perkenalkan, nama Bapak Aulia Dawam SMA atau bisa dipanggil Pak Dawam saja. Ya. Jadi pada pertemuan pertama ini Bapak akan menjelaskan tentang materi sesuai dengan capaian pembelajaran kita hari ini, mengukur pendapatan suatu negara. Nah, sebelumnya di kampus kita, ya, karena masih dalam proses pembelajaran hybrid, ya, proses pelajaran hybrid ini kita menggunakan daring dan luring. Jadi secara daring kita masih menggunakan e-learning. Nah, di mana e-learning Bapak di sini nanti bisa kalian akses semuanya, ya, dan bisa kalian download, ya, materi-materi dan tugas-tugas yang sudah Bapak upload di e-learning Bapak. Nah, oke. Kita lanjut ke materi berikutnya terkait dengan mengukur pendapatan suatu negara. Oke. Jadi bahasan yang pertama adalah kita harus mengetahui apa bedanya mikro dan makroekonomi secara umum dulu. Karena mikro ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Jadi ada 3 faktor di situ yang mempengaruhi berjalannya sebuah ruang lingkup dari mikroekonomi, ya. Ada rumah tangga, perusahaan, dan interaksi di pasar. Nah, beda dengan makroekonomi yang lebih luas, ya, cakupannya adalah tentang perekonomian secara luas, dan juga membahas tentang inflasi, pengangguran, dan juga pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi kita harus tahu dasar dari mikro dan makro terlebih dahulu sebelum kita mengukur pendapatan suatu negara. Oke, Bapak lanjut. Jadi makroekonomi ini sebenarnya menjawab beberapa pertanyaan yang nanti harus kita ketahui bersama, ya. Jadi salah satu pertanyaan yang bisa dijawab dengan makroekonomi adalah berkaitan dengan rata-rata pendapatan tinggi di berbagai negara, ya. Jadi kenapa berbeda nih antara pendapatan di suatu negara dengan negara lainnya? Nah, itu nanti akan dibahas dan bisa dijawab dalam pembahasan makroekonomi. Kemudian berkaitan dengan harga. Ya, harga kenapa kok meningkat dengan cepat dari periode waktu kemudian stabil di periode waktu yang lain. Nah, itu nanti bisa dibahas juga dalam makroekonomi. Berikutnya, mengapa produksi dan pekerja meningkat di beberapa tahun dan menyusut di waktu yang lain? Nah, apa sih penyebabnya? Ya, produksi dan pekerja itu kok bisa meningkat dan menyusut di waktu yang lain? Nah, jadi ketika menentukan apakah suatu ekonomi sedang dalam keadaan baik atau buruk, ya, jadi secara alami nih, ya, kita bisa melihat total pendapatan, ya, di setiap orang, ya, di dalam suatu ekonomi di suatu negara tersebut. Ya, maka dari itu perlunya perhitungan pendapatan suatu negara. Nah, jadi untuk sebuah ekonomi secara keseluruhan pendapatan harus sama dengan pengeluaran karena, ya, setiap transaksi memiliki pembeli dan penjualnya. Setiap dolar atau setiap rupiah, ya, yang dibelanjakan pembeli adalah $1 atau Rp1 pendapatan untuk penjual. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, ya, untuk mengetahui secara keseluruhan perhitungan ekonomi suatu negara, ya, kita harus mengetahui bagaimana menghitung, ya, ukuran pendapatan dan pengeluaran suatu ekonomi di suatu negara dengan cara menghitung tentang PDB-nya atau produk domestik bruto. Ya. Nah, produk domestik bruto ini adalah nilai pasar seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara dan pada periode tertentu. Ya, jadi kalau dalam satu periode, ya, biasanya kan dalam 12 bulan atau 1 tahun, ya, itu akan dihitung nih, ya, PDB-nya di suatu negara bisa terlihat di situ bahwa ekonomi di suatu negara tersebut dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan yang buruk. Nah, kemudian persamaan pendapatan, ya, dan pengeluaran dapat diilustrasikan dengan circular flow diagram ini. Nah, jadi dalam cakupan makroekonomi dan pengukuran domestik bruto ini bisa dilihat dalam circular flow diagram berikut ini. Ya, jadi yang pertama, karena kita bahasanya tentang makroekonomi, jadi ada 4 sektor. Ya, di mana yang pertama adalah
market for factor of production, ya. Jadi harus ada pasarnya, kemudian ada perusahaannya, kemudian ada household atau ada rumah tangganya, kemudian ada pemerintahnya nanti. Ya. Jadi bisa dilihat dari circular flow diagram tersebut. Oke, Bapak lanjut. Jadi komponen-komponen PDB ini ya mencakup beberapa item yang diproduksi di ekonomi dan dijual secara legal di pasar. Dan apa yang tidak dapat dihitung dalam PDB? Yang pertama, ya. Jadi PDB ini kan mengeluarkan hampir semua item yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah dan yang tidak pernah masuk pasar. Kemudian yang kedua adalah PDB mengeluarkan barang yang diproduksi dan dijual secara ilegal seperti obat-obatan terlarang, itu jadi nggak masuk dalam perhitungan PDB. Ada 3 cara perhitungan pendapatan nasional, ya, atau GDP atau GNP bisa kita bilang, ya, gross net product atau gross domestic product, ya, dalam satu negara. Yang pertama bisa dihitung dengan dari sisi outputnya atau output approach atau metode produksinya, ya. Yang kedua dapat dihitung dengan cara expenditure approach atau dari sisi pengeluarannya, ya. Yang ketiga dari income approach atau sisi pendapatannya. Nah, dari ketiga perhitungan ini nanti kita akan mengetahui bahwasanya dalam menghitung suatu negara itu tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tapi dari beberapa sisi, karena di sini ada 3, jadi ada 3 sisi. Ya. Oke, kita bahas yang pertama terkait sama perhitungan dari sisi output. Nah, jadi dengan metode ini, ya, pendapatan nasional itu dihitung dengan cara menjumlahkan produk atau output, produk dari output barang itu, ya, dan jasa-jasa, ya, selama satu periode tertentu. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, ya, jadi itu dihitung dari penjumlahan output dari yang dihasilkan oleh sektor-sektor seperti perekonomian, ya, pertambangan, ya, pertanian, kehutanan, mungkin pariwisata dan perdagangan dan lain-lain. Nah, jadi Contoh ada nilai produksi bruto dari minyak goreng sawit tahun 2006 seharga 1.400 juta dolar. Nah, kemudian ada bahan bakunya untuk membuat kelapa sawit, ya, dan bahan baku penolong lain, ya, untuk menjadi minyak goreng tersebut sekitaran 800 juta dolar. Nah, jadi dalam menghitung dari sisi output ini kita harus mengurangi, ya, untuk menghasilkan satu atau beberapa minyak goreng, ya, dalam tahun 2006, ya, itu harus dikurangi dengan beberapa pengeluarannya juga, ya, terkait dengan bahan baku dan bahan baku penolong lain. Jadi contoh tadi 1.400 juta dolar dikurangi dengan 800 juta dolar, sehingga nilai tambah brutonya dari minyak goreng sawit itu adalah 600 juta dolar. Yang kedua adalah dari sisi perhitungan pengeluaran. Jadi mungkin yang sempat kemarin belajar tentang mikro, ya, mungkin mengetahui, ya, bahwasanya dalam mata kuliah tersebut kita sudah belajar tentang apa itu konsumsi, apa itu investasi, ya, apa itu belanja pemerintah. Nah, ini yang menjadi salah satu pembeda dari perhitungan dari makroekonomi. Untuk dari sisi pengeluaran itu ada ekspor neto. Kemudian rumusnya bagaimana sih, Pak? Rumusnya, ya, rumusnya kalau Y itu kan pendapatan dilambangkan untuk PDB itu sendiri. Kemudian C itu pasti konsumsi, ya, ditambah oleh investasi, I, kemudian ditambah oleh G, ya, government, yaitu belanja pemerintah, kemudian ditambah oleh NX atau ekspor neto, ya, ekspor kurangin impor, ya. Jadi komponen-komponen PDB tadi itu terkait sama konsumsi. Ya, konsumsi itu apa? Ya, belanja barang dan jasa yang oleh rumah tangga dengan pengecualian pembelian rumah baru. Jadi semua konsumsi yang dilakukan oleh beberapa rumah tangga. Ya, kemudian investasi. Ya, investasi pasti berkaitan dengan pengeluaran untuk peralatan modal, persediaan dan bangunan. Ya, kemudian struktur. Ya, termasuk belanja rumah tangga atau rumah baru. Jadi seperti investasi saham, investasi emas, investasi properti, ya. Kemudian belanja pemerintah. Nah, pembelanjaan pemerintah ini kaitannya dengan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti contohnya pembelian alutsista, ya, alat-alat untuk memperkuat pertahanan suatu negara,
Tapi tidak termasuk pembayaran transfer ya, karena tidak untuk ditukar dengan barang atau jasa yang diproduksi pada saat itu. Jadi terkait sama belanja pemerintah yang hubungannya dengan pembayaran transfer ya, itu tidak masuk dalam perhitungan belanja pemerintah. Kemudian kaitannya dengan ekspor itu, ya ekspor ya kurangi impor pastinya ya. Kemudian yang ketiga adalah perhitungan dari sisi pendapatan. Nah, dari sisi pendapatan ini ada beberapa poin ya yang masuk dalam sisi pendapatan. Di antaranya adalah upah atau gaji. Ya, pasti itu kita tahu semua, setiap para pekerja ya di suatu negara pasti akan mendapatkan upah atau gaji. Kemudian yang kedua adalah sewa. Ya, sewa kaitannya dengan pembayaran atas faktor yang disewa. Kemudian bunga. Nah, ada bunga bank, ada bunga investasi, ada bunga bunga deposito, itu semuanya masuk dalam sisi pendapatan. Ya, yang berikutnya adalah laba. Ya, laba yang seperti kita ketahui ya, itu adalah apa yang dibagikan. Saya ambil contoh dividen. Ya, dalam suatu investasi kan kita membeli suatu saham perusahaan itu kan perolehannya nanti adalah berupa dividen. Ya, hak milik saya bilang. Ya. Kemudian nantinya akan masuk dalam perhitungan pendapatan nasional juga. Yang kelima adalah pajak usaha tidak langsung. Ya, yaitu adalah pajak atas produksi dan penjualan barang dan jasa. Ya. Jadi contohnya pajak usaha tidak langsung itu saat kita menjual barang dan jasa, ya kan pasti ada beberapa pajak yang dibebankan mungkin dengan terbuatnya suatu produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, itu masuk dalam pajak usaha tidak langsung. Nah, kemudian yang keenam adalah subsidi pemerintah, di mana subsidi pemerintah ini kaitannya dengan barang dan jasa yang dikurangi dari perhitungan pendapatan nasional. Ya, seperti subsidi bahan bakar. Jadi, apa sih komponen dari PDB itu sebenarnya? Ya, jadi yang paling banyak itu seperti kita ketahui adalah konsumsi itu sendiri. Dalam komponen itu konsumsi paling banyak. Jadi, seharusnya suatu negara itu lebih menggiatkan ya untuk masyarakatnya lebih banyak berinvestasi. Berikutnya, dalam suatu perhitungan pendapatan suatu negara, ya kita harus mengetahui juga apa itu PDB nominal dan PDB real. Ya, dimana kalau PDB nominal itu berkaitan dengan barang dan jasa yang harganya saat ini. Tapi kalau PDB real adalah produksi barang dan jasa yang tetap. Tetap itu maksudnya keseluruhan. Ya, ditetapkan di awal tahun mungkin 2021 mungkin harga awal barang tersebut keluar 5 juta. Ya, itu yang PDB real. Ya, tapi kalau di tahun 2022 jadi sudah 20 juta, nah itu yang PDB nominal saat ini. Nah, mungkin sekian dari Bapak ya. Untuk tugasnya ya ada sudah Bapak kasih di e-learning ya, kaitannya dengan cara menghitung PDB real dan PDB nominal ya. Dan juga di PowerPoint yang Bapak kirim di e-learning itu sudah Bapak sediakan contoh-contohnya ya. Kalian tinggal nanti mengerjakan kaitannya dengan perhitungan PDB real dan PDB nominal. Sedikit rangkuman dari Bapak ya. Jadi kalau kita bicara PDB itu adalah satu-satunya ya ukuran terbaik untuk mengetahui kesehatan perekonomian suatu masyarakat. Namun ya PDB per kapita ya memberi informasi tentang pendapatan dan pengeluaran warga rata-rata dalam perekonomian. Jadi kalau kita ingin mengetahui ya per rumah tangga ya kita harus menghitung PDB per kapitanya. Tapi kalau suatu negara ya PDB secara real ya dan juga nominalnya. Jadi semakin tinggi PDB per individu, nah mengindikasikan semakin tingginya standar hidup. Namun ya PDB itu bukan sebuah ukuran yang sempurna bagi kebahagiaan atau kualitas hidup. Karena apa? Ada banyak sekali faktor yang berkontribusi dalam suatu negara untuk masyarakatnya selain pendapatan. Ya, seperti nilai waktu luang, ya, nilai lingkungan yang bersih, ya, nilai yang hampir semua orang nggak bisa miliki. Ya, waktu luang terutama ya. Kemudian waktu untuk keluarga mereka ya secara sosial itu yang jarang mereka miliki untuk kesejahteraan.
Oke, jadi segitu dari Bapak. Ya, kita bisa ketemu lagi nanti di pertemuan kedua, akan membahas tugas yang sudah Bapak kasih di e-learning. Ya, kemudian kita melanjutkan pada materi pertemuan kedua. Materi yang sudah Bapak berikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.